Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor pendakian gunung yang dialami 4 pendaki, dan salah satu dari pendaki tersebut adalah wanita. Yang kebetulan wanita tersebut dalam kondisi haid. Dan buat teman-teman sekalian pastinya tahu bagaimana jika seorang wanita naik ke gunung dalam keadaan haid. Dan sebelum saya melanjutkan cerita horornya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke cerita horornya. Jadi, di cerita ini saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman horor saat mendaki gunung yang dialami oleh, sebut saja namanya Jihad. Oke, kita mulai ceritanya. Halo, namaku Jihad. Dimulai dari Mahameru, Lawu, Slamet, Perahu, Manglayang, dan lainnya. Saya ingin menceritakan kisah di Manglayang yang benar-benar bikin saya shock dan kapok saat membawa wanita yang sedang haid. Dimulai dari awal perjalanan yang banyak hambatan hingga kesurupan di puncak. Manglayang, 1818 mdpl, Bandung, Jawa Barat. Awal cerita kami berangkat 4 orang, 3 pria dan 1 wanita, dan sedang haid posisinya wanita tersebut. Awalnya dia tidak bicara, dia bicara bahwa dia haid sewaktu di jalur pendakian. Dengan persiapan dan waktu yang mendadak, kami memaksakan pendakian. Karena emang teman-teman saya ingin mendaki, melihat saya yang pernah mendaki gunung-gunung lain sebelumnya. Kami memutuskan berkumpul sesudah maghrib. Dengan kebiasaannya yang ngaret, kita berkumpul kurang lebih jam 7 malam. Setelah berkumpul, kami berdebat mengenai agenda ini dan akan dilanjut atau cancel. Dengan berbagai macam perdebatan, akhirnya kita tetap berangkat. Berangkatlah kita menuju lokasi sewa alat-alat outdoor untuk menyewa sebuah tenda. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan menuju lokasi. Tidak lama, sekitar 1,5 km, motor teman kami mogok. Setelah dibongkar, tetap saja tidak bisa menyala. Kami berdebat kembali dan perdebatannya masih lama dan terus berlanjut, antara balik atau lanjut. Saya sudah menyarankan untuk balik karena waktu dan kondisi kendaraan sudah tidak memungkinkan. Tetapi temanku tetap kekeh ingin lanjut dan saya ikuti. Alhasil kami lanjut dengan 1 motor dan 1 mogok dengan cara di step. Karena waktu itu kita berangkat 2 motor dan karena lokasi tidak begitu jauh dari tempat kita tinggal, mungkin sekitaran 45 menit bisa ditempuh dengan normal. Kami melanjutkan perjalanan dengan menyetep motor yang mogok hingga ke lokasi. Walaupun nanjak, mudun, ya tetap kami lanjutkan. Alhasil kami ke lokasi sekitar jam 22.30 malam. Kami memutuskan untuk istirahat sebentar sebelum melakukan pendakian. Istirahatlah kami sambil berdebat kembali dengan hal yang sama, lanjut atau balik. Mereka tetap kekeh karena emang tanggung sudah di lokasi. Ya udah, kami memutuskan untuk tetap lanjut. Setelah berkemas, kami masuk ke jalur pendakian jam 11 malam, yang saat itu kami menggunakan lampu seadanya, yaitu lampu flash HP. Karena senter kami hanya 2, yang satu mati, yang satu redup, karena baterai habis. Maaf ya, emang dari awal sudah dijelaskan persiapan dan waktu yang terlalu memaksakan. Dan saya pun memutuskan untuk berada di belakang dan perempuan harus berada di depan. Sewaktu perjalanan, sebenarnya saya sudah merasa hal yang gak beres. Kok jalur beda? Kenapa perkebunan bukan jalur pendakian yang biasa? Saya kesini sudah 5 kali. Saya memutuskan untuk berhenti dan mengecek jalur. Ternyata benar kami salah jalur. Saya menyarankan untuk terus melipir ke sebelah kiri karena posisi kami ada di sebelah kanan jalur, persis. Dan ketemulah jalur pendakiannya. Setelah kurang lebih 1 jam, teman perempuanku meminta berhenti untuk istirahat. Break, istirahat dulu. Soalnya saya tiba-tiba mendadak mens, jadi suka lemas. Santai ya. Dan di situ saya langsung bingung harus berbuat apa. Kenapa nggak bilang dari awal? Pasti saya tidak akan melanjutkan pendakian ini. Ya udahlah, positif aja pikiranku. Setelah beberapa menit kita melanjutkan perjalanan dengan hal-hal aneh dan suara-suara aneh yang saya dengar di belakang dan di samping, dan saya tetap berpikir positif.
Dan sebenarnya saya sangat ingin menceritakan ini ke teman-teman saya. Tapi, etikanya bila di gunung, jangan melakukan atau berbicara tentang hal-hal aneh jika sedang berada di atas gunung. Dan sampailah kami di puncak sekitar jam 2 malam. Emang lokasinya bisa membangun tenda di puncak. Kami membangun tenda di sana. Di lokasi hanya ada 2 tenda, tenda kami dan tenda orang lain. Setelah tenda kami terpasang, kami bergegas ke dalam karena emang waktu sudah larut malam. Dan ketambahan lagi, ada wanita yang sedang haid. Haifanlah kami karena sudah berada di puncak. Dan setelah itu, kami meminum kopi dan makan mie. Karena keasikan bercanda, saya kelepasan, mungkin ini sedikit sompral. Dan spontan aku berbicara, "Awas, ada setan," ucapku. Dengan panik, temanku melompat dan memeluk semua teman-temanku. Karena emang dia penakut, jadi saya spontan langsung menutup mulutku yang sompral tadi. Dan tidak beberapa lama, saya langsung menutup resleting tendaku. Dan tiba-tiba, teman perempuanku ini senyum-senyum dengan tatapan kosong. Kami pun semuanya panik dan bingung harus berbuat apa. Semua menyalahkan aku karena berbicara tadi. Tanggung jawablah aku terus mengajak dia berkomunikasi, tapi tetap tidak bisa. Dia malah ketawa-ketawa, menangis sambil mainin rambut. Temanku memilih untuk tidur. Dan hanya aku sendiri yang mengurus orang yang sedang kesurupan. Aku mencoba membaca surat-surat pendek yang kuhafal, dengan harapan bisa membantu. Hampir setengah jam, baru dia tersadar, dengan wajah bingung, dan dia berbicara. "Apa kamu lihat-lihat? Orang lain udah pada tidur?" Aku belum ingin menceritakan bahwa dia kesurupan. Ya udahlah, aku suruh dia tidur lagi. Mungkin dia sudah tidur, di pikiranku. Aku sedikit lega. Dengan dia sedang haid, mungkin mengundang mereka dengan bau hanyirnya dan ucapan sompralku tadi. Dan ini menjadikan pelajaran untuk tidak sompral waktu aku di gunung lagi. Tidak lama, dia bangun lagi dan memelukku, lalu menonjokku tepat di bagian pipi. "Astagfirullah, ini kenapa lagi?" ucapku. "Kamu ninggalin aku sendiri di tengah hutan? Kamu tega?" Tiba-tiba teman wanitaku ini bilang seperti itu. Dan saya langsung menjawab, "Lah, dari tadi aku di tenda ngurusin kamu ketawa ketiwi nangis. Terus saya ninggalin kamu apaan?" Dan tiba-tiba dia bingung, masih menyangka saya meninggalkannya di tengah hutan. Dan setelah itu teman-temanku terbangun. Dengan santainya dia ngucapin, "Masih belum beres juga?" Dengan nada agak keras saya menyuruh mereka bangun dan bantu saya. Akhirnya mereka bangun, dan saya memutuskan untuk bermain sebuah game agar suasana lebih nyaman dan membuat pikiran saya sedikit fresh. Tak terasa, sunrise sudah muncul dan kami siap-siap untuk keluar dan melakukan hal mainstream, yaitu foto-foto. Setelah semua keluar tenda, kami baru sadar tenda yang kami bangun berpindah posisi sekitar 5 meter. Padahal alat-alat masak waktu semalam tepat berada di depan tenda. Dan ada lubang bekas kayu bakar di sampingnya. Tapi, tenda kami tepat ada di belakangnya sekitar 5 meter. Hal aneh apa lagi ini, ucapku. Ya, karena mungkin sudah terang, kami tidak terlalu memikirkan hal itu. Kami terus melanjutkan foto dan menikmati alam yang ada di sini. Dan singkat ceritanya, sekitar pukul jam 8, kami langsung memutuskan untuk pulang. Dan kami siap-siap untuk membuka tenda. Sesudah itu, kami melanjutkan perjalanan pulang ke base camp. Di sini aman dan terkendali. Dan teman perempuanku ini sudah bisa ceria kembali. Oh iya, lupa. Saya belum menceritakan, dia ini siapa ya? Jadi, perempuan yang ini, dia adalah pacar dari Jihad ya. Makanya selama perjalanan, si wanita ini dekat banget sama Jihad. Dan saya titip pesan, di semua tempat pasti ada penunggunya dan ada ceritanya masing-masing. Tetap jaga etika dan attitude kalian. Yang sudah terjadi jadikan sebuah pengalaman, karena Allah memiliki caranya sendiri untuk menegur seseorang. Dan itulah cerita horor pendakian Gunung Manglayang yang bisa saya ceritakan buat teman-teman. Dan buat teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih
karena sudah mau mendengarkan cerita horor pendakian ini. Dan semoga saja teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.